Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dari kelas 1 2 dengan NIM 932022036, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan dari kelas 1 2 dengan NIM 932022038. Nah, kali ini kami di sini akan membicarakan tentang haki, yaitu hak kekayaan intelektual. Nah, menurut saudara Iwan, apa sih hak cipta itu? Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang, lingkup, objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Seperti itu. Kalau contohnya seperti bagaimana? Jadi contoh dari haki itu mungkin salah satunya adalah hak cipta, terus ada hak paten sama hak merek. Nah, menurut saudara Habib nih, hak cipta itu seperti apa sih? Hak cipta itu merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dalamnya mencakup pula program komputer. Nah, kemudian apa menurut saudara Iwan, apa sih pentingnya haki itu? Ya, haki ini sangat penting ya, karena kita orang itu wajib kayak punya haki gitu loh. Nah, kalau menurutmu nih, apa sih contoh pentingnya haki itu? Ya, menurut saya haki ini sangat penting ya. Sebagai contoh untuk di dunia pendidikan, saat ini marak adanya pembajakan buku. Pembajakan buku salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu butuh kesadaran dan masyarakat untuk mengetahui haki agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Ya, seperti itu. Oke. Kan di salah satu haki ini kan ada namanya hak paten kan. Nah, menurut saudara Apip nih, hak paten itu apa sih? Hak paten, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Terus nih, contoh dari hak paten itu apa sih menurut saudara Apip? Kalau contohnya hak paten di bidang software, yaitu nomor pemegang paten Edi Tuhirman, judul invensi, sistem dan metode keseimbangan dinamis untuk mengkombinasikan dan menjalankan strategi investasi secara otomatis. Nah, selanjutnya kan ada yang namanya hak merek. Menurutmu apa sih hak merek itu? Hak merek adalah, kalau menurut saya, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Seperti itu. Kalau contohnya bagaimana? Kalau menurut saya, contoh dari hak merek itu seperti larutan penyegar, cap kaki tiga, cap badak, terus makanan tuh seperti taro, baru lay, seperti itu. Oke, gitu jadi. Menurut saudara Apip nih, salah satu perbedaan antara hak cipta, paten, dan hak merek itu apa sih? Perbedaannya. Kalau perbedaan antara hak cipta, hak merek, dan hak paten itu terdapat di tujuannya. Tujuan dari hak cipta menentukan siapa yang berhak mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Kalau hak paten tujuannya menjaga agar hasil invensi tidak diproduksi atau dijual oleh pihak lain. Kalau tujuan dari hak merek yaitu menghindari adanya pihak lain yang menjual produk atau jasa dengan kesamaan merek. Oke. Jadi itu ya, perbedaannya. Nah, setelah pembahasan kita tadi, ada beberapa hal yang penting untuk dipahami, yaitu ada pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta. Nah, kalau pencipta itu menurutmu itu apa? Menurut saya itu pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seperti itu. Kalau ciptaan nih, menurut saya adalah ciptaan adalah hasil setiap karya cipta di bidang ilmu, pengetahuan,
seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, seperti itu. Kalau pemegang hak cipta nih adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut atau dari hak yang menerima hak tersebut secara sah. Oh, jadi kalau misalnya pencipta itu orang yang kayak menciptakan karya atau lagu apa gitu kan. Ya. Terus kalau ciptaan itu berarti karya yang diciptakan, yang dihasilkan. Ya. Terus kalau hak cipta itu bisa belum tentu penciptanya sendiri, bisa jadi orang lain yang sudah diberikan hak sama si pencipta sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Rapid nih. Bagaimana sih langkah-langkah hak cipta itu? Terus Kayak kalau seperti Anda punya toko seperti itu. Langkah supaya Anda untuk mendapatkan hak cipta itu seperti apa sih? Oh iya. Jadi pertama itu kita harus datang ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdekat. Yang selanjutnya tanyakan persyaratan dan lampiran yang dibutuhkan, dan harus ada di surat permohonan pengajuan hak cipta. Selanjutnya buat permohonan hak cipta nama dan logo usaha yang akan diajukan ke DJHKI atau Kanwil secara tertulis. Terus sertakan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP yang telah dilegalisir, fotokopi akta pendirian, fotokopi peraturan pemilikan bersama jika permohonan atas nama badan hukum, serta surat pernyataan bahwa produk dan logo adalah milik kamu. Surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan, tanda pembayaran biaya permohonan, 10 helai etiket merek, ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik pemohon. Terus yang kelima, mengisi formulir dengan lengkap dan pastikan tidak ada yang salah dengan nama dan produk dan logo yang ingin dipatenkan. Adapun formulir permohonan hak cipta nama dan logo memuat sejumlah data, yakni tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, warganegaraan, alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Terus warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna, nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali. Yang keenam, setelah mengisi formulir yang diberikan oleh staf kantor Kemenkumham, selanjutnya kamu bisa membayar biaya permohonan, pengajuan dan pendaftaran hak cipta, nama dan logo usaha. Setelah semua proses dan cara mendaftarkan hak cipta di atas, pengajuanmu akan diproses dan kamu tinggal tunggu. Nah, seperti itu. Jadi itu caranya untuk mendaftarkan hak cipta ya? ya, supaya usaha atau logo nama usaha kita tidak diambil orang lain, ya, atau diplagiat, ya. jadi ditiru atau disamain ya. Menurutmu nih, jika usahamu diambil orang lain tuh apa sih yang akan kamu lakukan? Kalau aku ya pasti pertama kita melaporkan ke pihak berwajib karena sudah melanggar hak cipta. Ya, buat mendaftarkan hak merek itu bayar nggak sih? Ya, untuk mendaftarkan hak merek tersebut itu bayar ya. Kayak tarif pendaftaran hak merek untuk UMKM itu biasa berkisar 500.000. Itu secara online. Kalau secara offline atau manual itu 16.000. Terus hak merek untuk umum itu sekitar 1.800.000 secara online dan 2 juta secara offline atau manual. Nah, kalau menurutmu nih, apa sih manfaat hak cipta itu? Ini ada beberapa ya. Kalau manfaat hak cipta itu seperti menciptakan hak eksklusif atau karya cipta seseorang, terus mengawasi pemanfaatan hak ekonomi, sama melahirkan hak moral. Apa sih menurutmu yang termasuk dalam hak cipta itu? Nah, kalau hal-hal yang termasuk dalam hak cipta itu contohnya adalah seni logo merek, partitur, seni musik, lukisan, map, cakram optik, perangkat keras, sistem program, dan buku. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurutmu apa ada saran-saran atau himbauan buat semua? 3. Ulang.
ya kayak orang yang kayak mau ngambil hak cipta orang lain gitu, nah Iya. itu janganlah kalian ngambil, itu kan kasihan orangnya, dia Iya. sudah buat terus kalian ambil seenaknya gitu. Sudah bagaimana perasaannya, dia sudah buat capek-capek mikirkan, begadang setiap hari kan Ya buat demi kesuksesannya, tapi tiba-tiba orang ambil dengan seenaknya tanpa ada tanpa izin ya, betul. langsung ngambil gitu. Itu kalau saya jadi orangnya sakit hati sih. Iya, pastilah. Mungkin saya laporin sih orang itu. Namanya kerja keras kita sendiri kan. Iya. Banyak aja kamu lagi habis menjadi tugas baru tiba-tiba diambil sama teman tapi tidak bilang, pasti kamu juga sakit hati dong. Saya kan sudah capek-capek dia yang begadang. Sering sih kayak gitu memang. Ada sih teman saya beberapa kayak gitu. Ya kan kamu juga begitu kan termasuk kan. Ya. Ya sebaiknya kita janganlah sudah gitu kan mengurangi. Betul. Ya mungkin sampai sini aja. Ya. Untuk pembicaraan kita kali ini Iya, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. sangat banyak sih kesalahannya. Iya. Karena yang sempurna hanya milik Allah. Sama si dia. Tuh duit nih, deh dong. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.